Kristus yang di paling kanan. Iya. Puji Tuhan. Kita lihat sepintas lalu, tidak menjadi begitu luas dan dalam, tetapi kita lihat ketika Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, maksudnya berbicara atau ketika Tuhan berkata. Berkata berarti berbicara, mengeluarkan suara dan mengeluarkan perkataan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau Tuhan bicara, tidak seperti kita seringkali bicaranya omong kosong, bicaranya merusak. Kalau setan memang kalau dia bicara tujuannya merusak. Tapi kita lihat nih Tuhan kalau berbicara atau berkata, mengeluarkan perkataan untuk tujuan tertentu. Nah, yang pertama, kalau Tuhan berkata atau berbicara, itu mencipta. Kejadian 1 ayat 3, satu contoh saja, ada begitu banyak. Tetapi saya ambil contoh satu ayat ini. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga katakan begini. Berfirmanlah Allah atau berbicaralah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi Allah cuma bicara, tetapi dari tidak ada menjadi ada. Untuk menciptakan terang, Tuhan hanya bicara. Tuhan hanya berkata. Jadi tidak cari lampu dulu, tidak cari sesuatu dulu untuk kemudian munculkan terang. Terang itu muncul, terang itu terjadi cuma dari Allah berkata, Allah berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara seringkali kita katakan Allah berfirman. Kalau raja-raja berkata seringkali bertitah. Kalau saya tidak cocok dipakai berfirman dan bertitah. Kalau saya dan saudara cocoknya kita dipakai kata berbicara, berkata. Tetapi sama saja, cuma penggunaannya untuk orang mulia. Cuma Tuhan yang bisa pakai berfirman. Nah, berkata, berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kata yang dipakai di kitab Kejadian ini, kata Ibrani bara. Bukan bara api, tetapi itu saja tidak usah diperluas. Tetapi maksudnya adalah menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan. Kalau kita ngomong menjadikan yang ada menjadi tidak ada. Tadinya ada karena salah ngomong jadi tidak ada. Itu kacaunya manusia. Tapi kalau Allah dia berkata, ada ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, ada orang yang ya mungkin ada ayat itu saya taruh di sana, tetapi ini seorang perwira, dia minta tolong Tuhan Yesus untuk sembuhkan anaknya. Terus dia bilang begini, Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Wah, Tuhan cuma ngomong satu patah kata, maka terjadi kesembuhan. Tetapi yang kita lihat ini mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cuma dengan berbicara, cuma dengan berkata, cuma dengan berfirman. Jadilah terang, terang jadi. Saudara, kemahakuasaan Tuhan ini tidak berubah sampai hari ini.
Tuhan masih mampu. Tuhan tetap mampu, bukan masih, tetap mampu untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat waktu Tuhan Yesus tanya ke murid-murid, kalian kasih makan nih orang sekitar 15 ribuan. Dari mana kami dapat roti untuk memberi makan? Dari mana dapat uang? Uang sekian banyak pun tidak mampu beli roti untuk memberi makan orang sekian banyak. Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Kemudian mereka bilang, ini ada anak bawa 5 roti sama 2 ekor ikan. Tuhan Yesus bilang, bawa ke sini. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ada kata-kata yang diucapkan. Memberkati roti dan ikan. 5 roti dan ikan yang cuma 2 ekor. Tiba-tiba disuruh bagi dan dimakan oleh diperkirakan sekitar 15 ribuan orang. Karena 5.000 orang laki-laki saja. Kalau ada ibu-ibu, kalau ada anak-anak yang ikut, diperkirakan kali 3 saja. Jadi 15. Jadi banyak. Ini juga memberi pelajaran buat kita, menjadi perenungan. Apa yang sedikit di kita, ketika kita berani serahkan kepada Tuhan dengan tulus, maka akan jadi berguna bagi banyak orang. Berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara, terlebih berguna bagi keluarga. Amin. Apa yang ada di kita? Anak kecil ini dia tidak tahan. Dia tidak menyayangkan. Oh, ini buat aku makan. Bekalku 5 roti 2 ekor ikan. Tapi dia berani serahkan. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Mungkin anak ini bisik ke salah satu murid. Saya ada bawa 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan Yesus bilang, bawa ke sini. Apa yang saudara persembahkan ke Tuhan, apa yang kita berani persembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup, mempersembahkan apapun kepada Tuhan dalam ketulusan hati, Tuhan dapat pakai jadi lipat ganda, berguna bagi banyak orang. Karena Tuhan rancang kita bukan hidup untuk diri sendiri. Amin. Kenapa saya sudah belok ke sana? Mencipta. Menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini harapan buat kita. Saudara, kalau saudara berhadapan dengan keadaan yang seperti tidak ada harapan dan tidak mungkin ada pertolongan, percayalah, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tetap mampu berkuasa mencipta sampai hari ini. Dari tidak ada, dari yang tidak ada harapan, menjadi sesuatu yang ada. Ada harapan dan menjadi kenyataan. Yang kedua, memulihkan. Ketika Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, tujuannya yang pertama mencipta, yang kedua memulihkan. Saya kutip ayat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Ini orang yang berkata. Orang yang berkata menantikan Tuhan berkata. Jadi saudara, belajarlah untuk berkata kepada Tuhan dan menantikan apa katanya. Ya kan? Supaya kita tidak berkata-kata sembarangan. Orang kusta, dia berkata, Tuhan, dia panggil Tuhan Yesus Tuhan di masa itu. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan atau menyembuhkan kusta saya. Di masa itu,
jarang sekali ada orang kusta sembuh total. Dan terbukti memang jarang orang berpenyakit kusta itu sembuh total. Tapi dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, dia berkata, Tuhan atau Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan, mentahirkan, memulihkan kusta saya. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Dia tahir bukan cuma dia sembuh dari kusta dan ada bekas-bekasnya, tidak ada. Seperti Naaman yang dipulihkan oleh Tuhan ketika dia taati perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Orang kusta ini dipulihkan. Ketika Tuhan berkata, maka ada pemulihan yang terjadi. Ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan dengan pengharapan, dengan kerinduan, karena ada banyak kali orang dengar firman Tuhan, sambil dia dengar firman Tuhan, pikirannya kesana kemari. Tidak ada rasa menghargai, kemudian dia rindu, Tuhan, engkau mau berkata apa buat saya pagi ini? Tiap kali saudara datang beribadah, tiap kali kita membaca firman, di hati kita harusnya berkata, engkau mau berbicara apa kepadaku hari ini? Tiap kali kita datang ibadah, engkau mau berbicara apa kepadaku hari ini untuk memulihkan aku? Seringkali Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan berbicara sesuatu kepada kita. Saya suka katakan begini, kadang-kadang Tuhan mengadakan pemulihan bagi kita dengan berkata, tapi kata-katanya Tuhan itu di doa awal ibadah. Tapi kita belum hadir. Lewatlah itu kata-kata Tuhan yang maunya memulihkan kita. Kita tidak hadir. Itu sebabnya bukan kita tuntut seperti sekolah TK, sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya yang harus datang tepat waktu. Kalau enggak, nilainya kurang. Tapi ibadah yang seringkali cuma 2 jam, kita tekati. Dari hari-hari kemarin kita tekati. Saya ibadah, saya persembahkan waktu kepada Tuhan. Dan saya bawa tubuh saya ini untuk ibadah. Itu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, seringkali Tuhan berkata-kata untuk memulihkan kita melalui nyanyian pertama di ibadah. Tapi kita belum hadir. Lewat. Kadang-kadang melalui doa, seseorang berdoa, atau kita dengar ada doa, ada 1-2 kata yang Tuhan pakai untuk membangkitkan sesuatu di dalam kita, untuk jawaban dari doa kita, untuk memulihkan kita. Tapi kita tidak ada, atau kita tidak terlalu perhatikan apa doa yang disampaikan. Lewat kita. Akhirnya kita pulang ke rumah, saya tidak dapat apa-apa pagi ini. Saudara, dan ada kalanya jawaban Tuhan untuk memulihkan kita itu melalui awal khotbah. Kadang-kadang melalui awal khotbah, atau kadang-kadang melalui pertengahan khotbah, atau kadang-kadang melalui akhir dari khotbah, atau kesimpulannya, atau di doa setelah firman. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita melalui hal-hal, melalui keadaan atau waktu-waktu itu.
Tapi kita tidak bisa tangkap karena kita punya perhatian beralih ke hal yang lain. Atau kita tidak serius ketika datang duduk. Jadi kita waktu Tuhan mau berbicara untuk pemulihan kita, waktu Tuhan mau berkata, aku mau jadilah engkau tahir, aku mau jadilah engkau pulih, kita tidak dengar. Tapi ini orang kusta, begitu dia katakan, aku percaya kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan saya. Dia tunggu, dan dia tunggu dengar Tuhan Yesus mau bilang apa. Kaget dia. Ketika Tuhan dekati dia, orang kusta seharusnya tidak boleh didekati. Tapi Tuhan Yesus lewati atau melampaui aturan yang bukan dia melanggar, tetapi dia melampaui aturan. Dia dekati orang kusta karena dia tahu ketika dia datang jama orang kusta ini, orang kusta yang sedang menunggu ini, orang kusta ini sembuh. Orang-orang yang lihat, ini guru, mereka panggil Tuhan Yesus sebagai guru, datang dekati orang kusta dan menjamah. Kaget mereka. Dikatakan sebenarnya menjadi najis. Tapi begitu dia jamah, dia bilang, aku mau engkau sembuh. Tuhan Yesus berkata, aku mau. Dan semoga ini jawaban Tuhan buat saudara dan saya. Aku mau untuk memulihkan engkau. Entah apa yang saudara sedang alami. Terlebih hati yang seringkali mulai menjauh, mulai kurang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan ingin pulihkan. Dan kiranya pagi hari ini ada berita dari Tuhan. Dia berkata, aku mau engkau pulih. Dan seketika itu juga pulihlah, tahirlah orang itu dari kustanya. Semua orang kaget. Apalagi si kusta yang alami. Itu dia luar biasa bersukacitanya. Yang ketiga, ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, itu mengarahkan atau menuntun. Mengarahkan, menuntun. Kitab Mazmur 23 katakan, ia menuntun aku di jalannya yang benar. Di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita. Kita banyak kali salah jalan. Kita banyak kali ada di jalan yang salah karena kita tidak suka ikuti yang benar. Tetapi Tuhan dengan segala macam cara tuntun kita. Nah, caranya Tuhan mengarahkan, menuntun kita seringkali terpaksa sampai ke memperingatkan. Senga, itu bahasa Yunani. Senga, awas, hati-hati. Nah, awas. Diperingatkan, Anda mempan, masih terus melanggar. Kita lihat di kitab Wahyu, pasal 13, pasal 3 ayat 19. Baca sama-sama 1, 2, 3. Cara Tuhan mengarahkan dan menuntun. Kadang-kadang terpaksa memperingatkan dan menegur. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi. Tuhan kasih saudara dan saya. Amin. Siapa yang ku kasihi apa? Ia ku tegur. Dan kalau tidak mempan ditegur, ku hajar. Sebab itu rela. Kalau orang yang rela, dia bilang, ya Tuhan, tidak enak yang saya alami ini. Tetapi saya percaya Engkau mengasihi saya. Amin. Memang menyakitkan ketika kita alami keadaan dihajar. Tapi Tuhan tidak merencanakan untuk menghajar kita.
Tuhan tidak menyiapkan begitu saudara dan saya lahir, langsung orang tua siapkan. Bapak Agus cucunya lahir, dia langsung siapkan rotan. Dia beli di pasar. Cambuk kuda. Bukan. Tuhan tidak merancang begitu Bapak Licuan lahir karena badannya nanti jadi besar. Ini cari rotan yang lebih besar lagi. Ceno kapok. Bukan. Tuhan sebenarnya menuntun kita dengan lembut. Ada nyanyian tua katakan, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Wah, Tuhan berkata, sebenarnya manis Tuhan memanggil, dia mengarahkan, menuntun dengan lembut. Ke kanan, kamu sudah mulai ke kiri. Ayo ke kanan, ayo balik, ayo balik. Suruh balik ke jalan yang benar. Hendak mempan, diarahkan, dituntun. Tapi Tuhan tidak seret, Tuhan pegang kepala kita kayak boneka. Dia bawa ini, taruh ini balik ke jalan benar. Tidak. Tuhan tidak pegang kita, pegang di kepala, taruh, pindahkan. Tidak. Tuhan ingatkan, tuntun. Tuhan beri kebebasan kepada semua orang. Dan Tuhan mengarahkan, menuntun. Ketika Tuhan berbicara, untuk mengarahkan, untuk menuntun. Tapi kalau dituntun, diarahkan masih bandel, karena kasihnya Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya, maka Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 19 ini, yang kukasihi, barang siapa kukasihi, dia kutegor. Waktu kita ditegor, enggak enak. Ketika seseorang ditegor, enggak enak. Entah kita malu, pokoknya kita enggak terima. Kebanyakan enggak terima, ditegor. Ditegur masih bandel. Tuhan bilang, yang kukasihi, kutegor dan kuhajar. Tuhan bilang rela. Relakan hatimu dan bertobat. Bukan Tuhan ingin mempermalukan kita, bukan Tuhan ingin menyusahkan hidup kita. Tetapi pemazmur bilang begini, Mazmur 119. Aku tertindas itu baik bagiku. Aku dihajar itu baik bagiku. Supaya aku mengikuti hukum-hukum Tuhan. Supaya aku mengikuti jalan-jalan Tuhan. Di jalan Tuhan, di sana Tuhan kirim berkat. Di jalan Tuhan ada keberhasilan dan keberuntungan untuk kehidupan kekal. Untuk keberuntungan di dunia dan kehidupan kekal di sorga. Itu yang Tuhan rancang buat kita. Buat orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Buat orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan tegur, hajar, itu karena kasih. Tuhan bilang rela. Supaya kita alami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Menuntun, mengarahkan, menuntun, memperingatkan, menegur ketika Tuhan berkata. Tuhan berbicara. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan ingin membina hubungan dengan kita secara akrab. Bayangkan kalau Pak Jokowi lewat di sini, kemudian dia lihat gereja. Dia bilang, siapa pendetanya? Saya mau mampir makan, karena dia tahu tidak mungkin saya kasih racun dia. Dia mampir, bilang mau makan sama-sama dengan saya. Wih, seluruh dunia
heboh, lihat. Presiden yang luar biasa mampir di pendeta yang gundul di Panarukan, makan sama-sama. Ini Tuhan yang menawarkan diri mau makan sama-sama dengan kita, kok kayak kurang keren sih? Kita harap ketika kita rela dan bertobat, Tuhan masuk dalam hidup kita, kembali membina hubungan erat dengan kita, dan tiap hari kita ada persekutuan dengan Dia. Amin. Kita rasakan hadiratnya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kehadiran-Mu. Wah, kehadiran Tuhan itu indah. Saya tidak tahu kalau saudara pernah rasakan atau sudah tidak pernah lagi rasakan. Tuhan tolong kita. Relakanlah hatimu, bertobatlah. Tuhan ingin masuk dan kembali membina persekutuan erat dengan kita. Ibrani 3 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Itu orang Israel yang keras hati. Tuhan ingatkan kita, umat Tuhan di masa kini. Ketika Tuhan berbicara, entah menegur, entah menghajar, jangan keraskan hati. Tuhan mau tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Tuhan mau memberi kesempatan kita untuk dipulihkan. Kalau untuk pemulihan kita, itu harus Tuhan mencipta, maka Tuhan masih tetap dapat mencipta demi manusia, demi keselamatan saudara dan saya. Kalau kita hari ini masih dapat kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ini salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Pada hari ini, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan memberkati. Berkata sama dengan berbicara, Tuhan Allah mencipta. Tuhan Allah ketika berkata memulihkan, menuntun. Tapi iblis, dia sebarkan dusta. Dan kita lihat di gereja pun banyak dusta yang disebarkan. Di negara kita pun banyak dusta yang disebarkan. Itu dari iblis. Orang mau akui itu dari iblis atau tidak, tapi pasti dari iblis. Karena iblis raja pembohong, raja dusta. Saya tidak tahu di Indonesia ini siapa yang raja dusta. Tetapi iblis, dia selalu mendorong orang untuk berdusta dan hidup dalam dusta. Kebenaran yang dikurangi, sengaja dikurangi sedikit, menjadi dusta. Kebenaran yang ditambah-tambah, menjadi dusta. Dan setan suka bikin begitu. Itu sebabnya ketika iblis berkata kepada Hawa, bukankah Allah berkata bahwa seluruh buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Jadi ada kebenaran, kemudian ditambah, tidak boleh dimakan. Wah, Hawa bilang, oh tidak, semua buah pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali yang satu itu. Padahal iblis sasarannya memang ke itu. Iblis bilang, oh kamu kalau makan bukan mati seperti Allah bilang. Mulai ditambah dusta. Jadi orang yang suka tambah-tambah atau kurang-kurangi kebenaran, baik di gereja maupun pendeta ataupun pejabat negara ini atau orang terkenal di negara ini, di negara manapun. Dia tambah-tambah satu kebenaran, dia tambah
dan dia kurangi untuk dijungkir balikkan, itu dusta. Dan Tuhan berurusan dengan dusta. Salah satu daftar penghuni neraka adalah pendusta. Dan heran, orang gereja tidak takut berdusta. Pendeta pun banyak tidak takut berdusta. Apalagi kita lihat di negara ini. Tuhan urus. Kiranya kita yang hadir pagi ini, kita katakan, Tuhan, saya rindu dipulihkan. Kalau saya terbawa dengan dusta, saya rindu saya pulih. Jadi berkata benar. Kitab Yakobus pasal 3 katakan, lidah itu adalah api. Dapat menghanguskan seluruh hidup kita. Dan lidah itu juga dapat menajiskan seluruh tubuh kita. Dengan kata-kata yang didorong oleh iblis. Dusta. Lidah sembarang ngomong akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan berkata-kata, ada penciptaan, ada pemulihan, menuntun, memperingatkan supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan untuk memberkati kita, hidup dalam rencana Tuhan untuk keselamatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk ambil bagian. Pencet F dulu. Dia sanggup memulihkan hidupku. F. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yang bertugas saya undang untuk datang ke depan.